Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya pengen melanjutkan upgrade pompa DGW yang kemarin, DGW sprayer ini, yang sprayer Kindong. Kemarin kan kita sudah upgrade ke pompa single motor terbaru 4949. Nah, kali ini saya punya project untuk mengupgrade menjadi pompa dual hiu tepatnya. Ini dual hiu ya. Jadi dual hiu dan akinya dari yang ini 8AH kita ganti yang 12AH seperti biasa ya. Nah, kira-kira penambahan beratnya berapa ya? Kalau kita ukur pompa DGW itu motornya aslinya ini ya. Nih. Motornya itu kan 525. Nah, kalau hiu 184. Nah, berapa tuh? 525 ke. Nah, ini kira-kira penambahan berat pompanya itu 525 atau sekitar 2 kali lipat. Nah, akinya sekarang. Nah, akinya dari 2,2 lah ya, saya anggaplah 2,97 ke 3,5. Jadi penambahnya 1300. 1300 ditambah 525. Kira-kira nambahnya 1,8. Anggaplah jadi nambahnya itu sekitar 2 kilo ya, 2 kilo beratnya kalau kita udah. Nah, caranya gimana? Seperti awal ya, akinya harus dilepas. Apa yang dilepas dulu ya sebelum kita bongkar. Lepasnya udah di video-video sebelumnya ya. Kemudian baut 2 itu kita lepas di sini. Baut ini 2 kita lepas. Yang ini 1 sama 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ini udah kita pasang ya. Bisa dilihat ya. Nah, motornya itu terpasang seperti ini. Dan caranya adalah kita potong kakinya. Ini kita potong segini kira-kira ya, pas di posisi motornya. Pas di posisi motor, kita lihatnya agak miring biar kelihatan. Nah, posisi motornya ya. Nah, posisi motornya dan pas persis nih. Dan untuk saluran outputnya kita ganti menjadi langsung extended 18 dalam ke luar langsung, jadi langsung sambung. Dan inputnya kita pakai elbow yang karet yang biasa dipakai di sprayer mana ya. Terus kemudian kita sambung ke selang ini seperti biasa, jadi seperti itu. Nah, itu cara masangnya. Dan untuk ikatan kakinya ini karena kakinya nggak ada yang pas, jadi kita pakai tali strap untuk ngikatnya. Tapi ini udah kuat banget sih, karena ketekan sama sini sama ke sini, depan belakang juga. Nah, untuk settingan output apa namanya cut off-nya ini kita buat lubang kan dikit di sini ya, supaya kita bisa ngubah ya. Jadi ini ada settingan buat cut off-nya supaya, karena pompa ini sangat tinggi, jadi ya kita adakan settingan cut off-nya ya, supaya nggak terlalu nanti kita bisa setting. Nah, seperti itu ya caranya. Sebenarnya ini pompa ini paling mudah ya kita upgrade menjadi pompa dual ya. Jadi nggak perlu lagi misalnya idenya itu ditempel di sini gitu ya. Kayaknya jelek banget gitu. Atau maksa di samping gitu kan. Kurang bagus. Ini bener-bener udah pas di dalamnya. Dan seperti nggak ada perubahan apapun. Jadi motornya udah diganti sebesar ini. Dari sebesar ini ke sebesar ini. Beda banget ya. Beda banget. Dan akinya juga udah di-upgrade. Penambahannya hanya sekitar 2 kilo. Tadi berapa? 1,500 ke 1 tambah 1,3. Jadi beratnya sekitar 2 kilo penambahnya. Nah, seperti apa performanya? Kita coba aja. Kita baut dulu. Tapi sebelumnya saya sedikit jelaskan, ada perubahan lagi sedikit ini ya. Nih di saklar ini. Jadi ada saklar ini kan kita ubah dari yang sebelumnya cuma satu posisi turbo menjadi 3 posisi. Jadi posisinya adalah gini. Kalau posisi 0 ini, posisi di tengah 0, ini potensinya tetap bisa diputar. Yang berfungsi adalah potensinya aja, ya, potensinya. Jadi bisa untuk satu motor berjalan. Nah, kalau pengen satu motor langsung on total, maka ke sini. Jadi satu motor hidup, satu motor lagi potensio. Jadi bisa 1,5 ataupun 2 kalau posisi gini 2 motor full. Nah, kalau misalnya pengen full dua-duanya tanpa motor potensio ke atas. Nah, ini full 2 motor bekerja secara full tanpa melalui potensio dan dua-duanya bekerja full. Seperti itu. Jadi posisinya bisa banyak banget variabelnya. Nah, ini bisa dipakai posisi kalau misalnya cuci motor atau apapun lain, jadi fungsi full. Kalau off seperti ini, off, dan ini di off kan ke kiri. Nah, sebelah kanan ini masih utuh, nggak kita ubah untuk posisi charger. Nah, kalau chargernya nanti bisa direkomendasi untuk
di upgrade ke 2 ampere. Kalau bawahnya kan 1,2 ya, bisa direkomendasi ke upgrade ke 2 ampere ataupun sekaligus 6 ampere. Nanti saya akan kasih contohnya. Oke. Sekarang saya coba baut dulu ini supaya kita bisa uji coba ya. Oke, sekarang sudah saya baut tadi ya, udah nggak benar. Jadi kita mulai dari pasang aki ya. Kita pasang akinya, jadi buka pintunya dan akinya ini pasang ya. Yang paling harus sangat diingat dan dijaga aki ini adalah masangnya nggak boleh terbalik, merahnya ke merah. Sekali kebalik potensinya akan rusak ya. Jangan salahin terjelek ya, karena memang sekali terbalik langsung rusak. Nah seperti itu. Ini ada penguncinya seharusnya ya, cuma lupa saya belum bongkar dari kardusnya. Oke, seperti itu sudah ya, sudah terpasang. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, ini on atau ini kalau ini putaran full. Nah udah nyala ya. Nah seperti itu, nanti kita coba langsung di air aja. Kita akan coba dengan mengisi air dulu. Oke, ini udah saya isi penuh airnya ya buat pengetesan kita. Ini nggak saya gendong. Tapi sebelum saya ngetes semprotannya, saya pengen ngetes chargernya. Jadi kan ini akinya sudah di-upgrade ke 12Ah. Jadi bawaan DGW ini kan 1 ampere ya, 1 ampere. Cara ngecasnya seperti ini biasa nih. Ini kan kalau nggak dicolok, cuma colok listrik aja, ini nyalanya hijau ya. Jadi kita colok seperti ini biasa ya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kondisi ngecas kan dia merah charging. Nah kalau 1 ampere dirasa kalau ngecas 12 ampere bisa semalaman lebih kalau dari kosong. Nah rekomendasi misalnya paling tidak diubah yang 2 ampere. Nih yang charger kita yang 2 ampere ya. Ada beberapa brand yang 2 ampere. Nah calaknya sama. Kalau 2 ampere kan lebih besar, mungkin bisa lah semalaman lebih penuh. Nah sama ya, akan nyala merah. Seperti itu. Nah sebenarnya kita juga ada modif charger yang lebih gede lagi, yang ini. Ini kita pakai 3 ampere. Hasilnya seperti ini ya. Ini lebih bagus, charger 3 ampere. Nih 3 ampere ya. Voltasenya 13,8. Nih, soket ujungnya itu sudah kita modif. Jadi kita ubah seperti ini, tapi tetap bisa dipakai. Sebentar saya ambilin colok. Kita buatin seperti ini buat nyambung. Kalau misalnya mau ngecas di colok ke listrik, ke aki langsung ya. Ini kan kita ke sprayer, jadi nggak kita pakai. Jadi kita casnya caranya sama seperti ini. Jadi itu bisa 2 mode ya. Nah ini ngecas modenya. Modenya kan lain dah. Kelihatan persentasenya 40%. Berarti ini masih di 40%. Tapi nggak real displaynya ini belum tentu real ya. Mungkin akhirnya sebenarnya udah 80%. Nah seperti itu. Ini yang 3 ampere. Nah satu lagi yang lebih keren lagi, lebih jos lagi ini adalah yang 6 ampere repair. Jadi kita modif juga ujungnya, dan ujungnya juga bisa disambung untuk ngecas. Jadi ini kalau ini sampai kita, nah tuh kalau 6 ampere kan bisa jadi 4 jam udah penuh. Ini indikatornya udah lebih jelas, charging udah jelas. Ini arus charging 4,6, voltasenya pun lebih tinggi 14,1. Ini kelihatan temperaturnya juga lebih keren. Selanjutnya nanti kalau untuk khusus charging ini akan saya review khusus ya. Ini sekilas saja. Oke, kita akan lanjutkan pengetesannya. Oke, sekarang sudah saya pasang selang outputnya. Tapi ini saya masih pakai selang yang bawaan ya. Nah, terus sticknya ini udah saya ganti. Handle-nya ini saya pakai handle yang bagus. Saya pakai yang sis Polar punya. Jadi ini drat kuningan. Tapi ini ada adapternya. Karena kan keran Polar ini aslinya drat 1/4, kemudian kita pakai interface ke 18 lagi. Nah kita lihat ujungnya kita pakai PLD yang PLD 5 3 titik. Nah ini kita lihat semprotannya. Wih mantap sekali semprotannya. Ngagetin ya. Jos kayak mesin bensin ya. Ini memang kita modenya mode yang mode full ya, full 2 motor ya. Kita lihat ya di sini modenya. Nah, kita lihat di modenya ya, modenya full, mode full. Kalau mode 1 potensio kita potensikan. Nah, ini mode pompa 1 doang. Nah, ini kayak gini semprotannya ya. Mode kecil, mode setengah motor. Kalau saya fullkan 1 motor segini. Nah, kalau pengen 1 motor tapi full potensinya seperti ini. Nah, ini potensinya nggak perlu. Nah, potensinya off kan. Ini udah bagus banget ya.
semprotannya udah mantep. Tapi kalau mau full, putar lagi 1,5 jos. Nah, 1,5 jos full. Nah, seperti itu. Sandal kita lepas ya. Nah, cuma ada yang aneh nih. Selangnya jadi gendut banget. Selang bawah ini seperti nggak tahan menahan tekanan. Selangnya jadi gendut banget ini. Tadi kalau kita kempesin ya, misalnya kita kempesin ya. Kalau kita kempesin ya selangnya seperti ini. Aslinya selangnya sekecil ini. Begitu pas menahan tekanan dia gendut banget. Nah, coba kita ganti. Saya udah beberapa selang ini ya. Selang yang udah saya siapin ya penggantinya. Nah, yang oranye ini adalah selang yang biasa sebagai spare part mesin sprayer gendong lainnya. Nah, yang ini selang PU kita buat selang itu 10 mili. Tapi pakai ujung konektor seperti ini. Dan ini ada selang kompresor yang kita buat juga. Nanti kita pasang satu-satu. Saya pakai yang sini dulu. Belum. Oke, sekarang udah kita pasang yang selang ini ya. Ini agak gendut juga ternyata. Kita lihat semprotannya. Nah, ini semprotannya ya. Semprotannya sih oke. Tapi kalau saya lepas handle-nya, ini agak delay sekitar ya beberapa detik dan selangnya agak gemuk juga. Ternyata tekanan pompa dual ini sangat kuat ya. Ini jadi agak ngeri-ngeri gitu, ngeri-ngeri pecah selangnya. Jadi kita ganti lagi yang selang berikutnya ya. Jadi selang ini di tekanannya itu ngembang banget, jadi ngembang karena ini garis seratnya. Kekuatannya di 100 PSI mungkin udah parah. Jadi kita ganti yang lainnya. Nah, oke, sekarang ini pakai selang ketiga. Jadi ini pakai mode selang PU, cuma pakai konektor ini ya, kayak gini apa ya namanya, saya nggak ngerti dah. Pokoknya seperti itu di mode-mode kayak selang kompresor, selang sprayer biasa, bukan pakai selang yang tipe slip lock. Kalau pakai slip lock itu modelnya nanti seperti ini tuh kita buat nanti slip lock. Hanya saja memang kalau pakai mode slip lock ini harga cost-nya bisa jadi lebih mahal ya, karena konektornya aja ini bisa sekitar hampir 30.000. Kalau 30.000, kalau 260, belum selangnya semeter mungkin 10.000. Jadi bisa jadi 70.000. Jadi kayaknya kemahalan kalau untuk selang. Makanya kita pakai yang ini aja nih. Nanti biar nggak terlalu mahal, murah. Jadi kita pakai konektor ini. Dan ujungnya pun sama. Masih bisa mudah kok dicoba pasang. Ini hasilnya kita coba langsung di mode push langsung. Nah, itu langsung cut ya. Cus, mantap. Semprotannya luar biasa mantap ya. Ini agak pendek, nanti selangnya kita tuh. Pakai PLD 3. Nanti kalau saya lepas ini, nah dia langsung cut off-nya bekerja ini tanpa mengembang sama sekali ya selangnya. Nggak khawatir putus, karena selang PU ini kapasitas realnya dia pakai sampai, kalau nggak salah itu ada tulisannya sampai 150 atau nggak sini selang PU-nya. Dan ini mantap ya. Ini nggak ada kembangannya dan cut off-nya langsung instan. Begitu saya lepas dia langsung cut off. Nah, seperti itu. Cuma ini agak lebih kaku dikit dibanding selang itu. Jadi lebih kaku, tapi tidak jadi masalah. Nah, ada selang yang lebih bagus lagi yang kita buat. Jadi selang yang ini ya, ini selang adalah selang kompresor. Nah, kalau ditekuk pun dia masih oke banget ya. Dan ujungnya ini kita pakai yang konektor kuningan langsung dari selang ke 18 mili dan di dalamnya ada karetnya ya. Dan nanti kita press di sini nih, tadi karena press belum datang, kita klaim sementara. Nanti kita press. Dan ujung ke ujung ini pakai 18 dan keduanya kuningan, jadi anti pecah. Kalau misalkan ini nanti kalau kita kencangin terlalu keras mungkin plastik bannya bisa pecah. Kalau yang ini anti pecah ya, kuningan dan anti karat. Dan jaminannya selangnya lebih lemas dibanding PU, tapi di kekuatan sampai 220 kg atau sekitar hampir 1500 PSI. Jadi sangat mantap ya. Nanti kita coba pasang sekarang. Nah, ini cara pasangnya ya sama sebenarnya, karena watermore ya, tinggal diputar aja. Muter-muter gitu ya. Nah, watermore. Normalnya harusnya nggak perlu pakai kunci karena ada karetnya, harus pakai kunci kalau pakai kunci. Kalau susah ganti-gantinya kita alihkan langsung. Nah, itu semprotannya tuh, tendangannya itu luar biasa. Ininya tuh, tekanannya itu dual. Nah, ini selangnya. Nah, pas tadi. Selangnya seperti itu. Kuat, sangat kuat. Ini kita lihat ya. Tuh. Jos banget selangnya. Ini kayak lebih powerful ya selangnya. Nggak kaku-kaku banget. Tekanannya juga lebih maksimal karena lubang dalamnya lebih gede. Nah, seperti itu.
ini ada, kalau kita lepas gini, kalau kita lepas handle-nya, langsung cut off-nya langsung instan, nggak ada mengembangnya. Nah, sebenarnya masih ada selang yang mode, kalau misalnya ada, wah saya mahal nggak apa-apa, mau pakai slip lock, caranya gini kalau mau pakai slip lock. Nih caranya ya, kita lepas nih. Slip lock memang paling praktis ya, cuma costnya jadi mahal. Nih, ini kan konektor slip lock udah ada karetnya, jadi pasangnya sama. Kita bisa lepas dari, kalau slip lock kita bisa lepas dari selangnya ya. Bagian ujungnya kita pasang slip lock juga. Ini juga gampang sih sebenarnya, nggak slip lock juga masangnya gampang. Nih karetnya ada. Nah, seperti itu. Kemudian cara masang selangnya, tinggal ditancap aja. Cep, gitu kan. Yang sini juga sama. Tinggal trep gitu. Nah, kita coba ya. Mode selang slip lock, selang 10 mili. Nah, sama ya. Wah, paling mantap juga. Aman juga ya, nggak ada kebocoran, aman, mantap, semprotannya jos. Nah, kita ketika dilepas juga langsung cut off. Jadi ini selangnya keren, warnanya oranye dan tebel. Mantap lah, slip lock. Oke, nanti kita coba juga mode 100 meter ya. Ini kan udah ya, semprotannya udah, cara selangnya udah. Kita akan coba di mode selang kompresor yang ini kita sambungkan dulu. Jadi nanti kita pakai penyambung yang boleh mana aja sih, mau selang ini ataupun selang yang lain bisa ya. Tapi di sini udah saya siapin tadi. Di ujung sini nih udah aslinya kan dratnya udah ada seperempat ya, terus kita kasih seperempat ke 18 mili. Jadi langsung bisa dari selang ini nanti bisa langsung nyambung ya. Nyambung seperti ini. Nah, seperti itu. Saya siapkan dulu. Oke, sekarang saya sudah pasang selang kompresor 100 meter. Dan sambungannya sebenarnya pakai yang slip lock kan, terakhir tadi kita ngetes pakai slip lock. Sebenarnya pakai selang-selang lain juga bisa ya. Karena ini 18 ke 18, pakai yang ini bisa, pakai yang selang yang tadi bisa karena universal, ini 18 ke 18 semua. Jadi ini juga udah dipasang konektor 18 mili dan swivel, jadi anti kusut. Jadi kalau diputar-putar dia ada swivelnya ya. Swivelnya. Nah, kita udah pasang, kita akan coba di 100 meter. Nah itu mantap, tetap mantap ya semprotannya. Kalau saya lepas, nah langsung cut off-nya berapa detik. Nah mantap, jos semprotannya. Kita sebelah bawah ya. Ini 100 meter ya selangnya. Mau 200 meter bisa. Direkomendasikan pakai selang yang ini. Nih, kembali kita tekuk nih, pas ya. Mantap sekali. Nah, tuh. Ini pakai PLD ya, pakai PLD 3 titik. Coba nanti saya akan coba yang nozzle lain. Ini saya ada beberapa. Ini ada beberapa yang 5 titik, 8 titik. Kita coba yang 5 titik dulu ya. Ini kuningan ini yang paling banyak dipakai petani ini. Karena emang mantap ini. Gampang dan tentu saja awet ya. Nah, kita coba. Jos, sangat lembut semprotannya. Cuma mungkin perlu dikurangin kali tekanannya ya. Kalau mungkin pompanya ini kalau mode semprotan gini nggak usah boros-boros, di mode 1 aja. Nah, terus udah sangat cukup ya. Di mode 1 pompanya udah sangat bagus gitu ya. Kalau masih kurang bisa dinaikin setengahnya lagi. Nah, ini adalah nozzle kuningan 5 titik. Sebenarnya saya ada 4 titik juga, tapi nggak beda jauh. Kita lihat beda. Nah, ini sedikit lebih lama cut off-nya karena dia mengisi selang kompresor saya itu sebenarnya masih belum penuh karena lama nggak saya pakai. Jadi di dalamnya masih ada anginnya. Karena selain kan 100 meter panjang, ini kita nanti yang nozzle 8. Sayang ini stoknya lagi pada langka ini yang 8 titik saya ini. Nih kita lihat ya. Nah, ini satu motor ya, satu motor pompa udah mantap. 100 meter. Tuh dengan nozzle. Tapi kalau PLD 3 tadi lebih oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah 100 meter mode, dia udah cut off. Nah, sekarang saya pengen ngukur flow-nya. Kita akan ukur flow-nya seperti biasa ya. Kalau nggak diukur flow sama tekanannya kayaknya nggak lengkap lah. Oke, kita akan ukur flow-nya.
Nah, ini udah saya pasang alatnya, karena ini udah mau menjelang asar, saya persingkat aja. Jadi saya langsung power maksimum. Nah, ini kita lihat flow-nya ya. Flow-nya menjadi 5,9 atau 6 LPM ya. Mantap ya. Ini pompa dual. Kalau pompanya satu coba. Ini satu pompa 3,5. Jos, keren. Tekanannya masih 0 ya, karena belum kita kasih hambatan. Nah, kita sekarang pakai semprotan buat mode cek cut off sama tekanan kalau mode ini kedua langsung. Nah tuh, wah, cuci motor mantap ya. Workingnya di sekitaran 75 ya, 75 PSI dan LPM-nya 2 LPM. Nah, kalau kita putar terus sampai dia cut off, ini berapa? Nah, di cut off-nya di 120, sekitar 110, 120. Nah, tadi sebenarnya 130, saya ketinggian saya turunin. Nah, seperti itu. Jelas ya, pompanya ini pompanya 2. Kalau pompanya 1 sama ya. Pompanya 1 udah mantap juga. Ini 1 pompa, 2 pompa pakai mode ya. Mantap. Bisa buat cuci motor juga. Tinggal pakai semprotannya ya. Pakai langsung mode 2 ya. Nih. Ya. Ini sampai korban sobek-sobek nih. Tiap hari disemprotin. Nah, itu dia. Kita akan matikan ya. Karena udah mau menjelang asar. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video Tukura TV. Nah, kesimpulannya adalah pompa ini menjadi pompa gendong dengan super power ya, super power booster. Jadi dengan pompa dual Hue pakai motor 4949 kali 2. Mantap. Dan tidak perlu ditempel-tempel, sudah rapi seperti ini. Sudah kita modif saklarnya, sudah modif chargernya, dan semprotannya udah rekomendasi juga di modif, dan selang-selangnya kita rekomendasikan juga dengan selang-selang model baru. Nah, seperti itu ya. Ini baru saya buat yang sangat praktis untuk sudah dual power sprayer gendong. Oke, terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang tanya gimana sirkuitnya, silakan WA saya aja langsung. Dan karena memang tadi saya belum sempat gambarnya, jadi seperti itu nanti kita dikerjain. Kebetulan tadi yang ngerjain juga tim saya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like juga, share ke teman-teman petani lainnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk butuhkan power. Jadi sebenarnya bisa juga kalau inputannya dari tong gitu misalnya. Ini cuma tadi inputnya agak susah. Jadi kalau misalnya dari tong ya harus dibikin lebih tinggi tongnya dan masukin ke sini. Karena ini kan inputannya agak susah, di dalam-dalamnya juga udah ribet. Oke, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, diberkahi selalu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.